ikutin sunnah Nabi, sepeda bersamaan, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, semuanya Allah ampuni setiap saat. Kita mau ngambil apa enggak? Jadi bukan ampunan Allah ampun, minta ampun nggak pernah. Makanya kalimat astagfirullah itu di mana sih? Di mana tolak itu saja. Jadi apa? Aku minta, aku cari, aku mohon. Jadi orang yang Allah ampuni, mereka yang mencari ampunan, mereka yang memohon ampunan, mereka yang berharap ampunan dengan apa? Amal ibadah. Sholat 5 waktu ampunan, Pak. Itu yang harian. Begitu. Jumat ampunan, itu yang mingguan. Kemudian yang tahunannya ada namanya bulan suci Ramadan. Jadi yang kita kejar ini ampunan dari Allah. Makanya Ramadan punya kesan spesial. Allah lipat gandain 10 sampai 700 kali. Tergantung ya. Tapi kalau puasa Ramadan, Allah yang berjanji wa anna aksibi, aku yang akan membalasnya tanpa hitungan. Alasannya apa? Karena dari semua amal ibadah yang kamu jadikan ampunan, cuma puasa Ramadan yang kita tidak bisa, mesti karena Allah. Jadi imam sholat masih bisa goyang karena Allah. Biar mampu menganggap saya benar. Pakaian sholat masih bisa goyang karena Allah. Biar orang lihat saya pantas, masih orang. Sedekah masih susah karena Allah. Biar orang tahu bahwa dermawan banyak. Haji masih banyak orang tahu, makanya ada yang namanya haji mana. Tapi Ramadan puasa kosong gimana? Jam 8 membludak itu dia puasa sah, nggak bludak itu sih kan tentu. Kemudian dengan penampilan apa itu puasa? Emang bawa dalam sebaik ini mana perlu aku tuh? Mau dibanggain apa? Makanya kalimatnya Pak imanan Pak, isabar dari Allah karena Allah. Nggak ada yang uji kita puji hebat puasa, enggak. Karena Allah sudah bagus dengan kamar putih bakal lagi ngambil mobil itu, jangan sombong orang dulu juga puasa. Tapi hebatnya ibadah yang lain di luar Ramadan menjadi lebih istimewa di bulan Ramadan. Jangankan sholatnya, waktu sholat saja di luar bulan Ramadan jarang kita praktik. Tapi begitu di bulan Ramadan kita praktik. Bangun tidur jam 12. Yang pertama dia tanya ke bininya, udah jauh orang belum? Padahal kalau bulan Ramadan dia juga pada mau jauh. Kata bininya udah banget apa? Alhamdulillah. Zaman itu Ramadan tak di luar Ramadan. Alhamdulillah karena waktu itu dia lagi masak tenda di bawah aja masak. Tapi gara-gara Ramadan, alhamdulillah udah jauh. Nikmat. Gila hati kita. Padahal waktunya waktu sholat, bukan waktu makan. Karena Ramadan udah makan, tapi gila. Begitu asar, semakin menggebu-gebu. Alhamdulillah udah asar. Detik-detik terakhir menunggu maghrib, ada yang ngampuni. Nungguin apa itu? Buka. Maghrib. Buka. Kemarin ada nungguin kita, tapi Ramadan. Ada yang jalan sini, ada yang nungguin bini di dapur, wah itu kenapa? Nungguin lagi. Ini indahnya Ramadan, makanya gimana Pak? Sahabat belum nanti asal aja udah nikmat, apalagi bangun lagi. Padahal kita kuat, harusnya nggak pantas. Tapi nggak masih deg-degan lagi. Anak punya handphone, bini punya handphone. Kita punya handphone, tiga-tiganya mental stasiun TV yang beda-beda. Satu Metro, 2 TV1, yang satunya lagi Al-Mahal TV. Tujuannya apa? Yang mana mati duluan itu yang kita ikutin. Padahal selama ini kita nggak pernah kenal mau TV mana, jangan bahan asal kita pernah kenal. Nah ini ada apa? Ada nilai-nilai pesan mental dan keimanan bahwa ternyata jadi hamba Allah
nikmat Allah. Makanya saya agak tersinggung kalau ada orang lama ketemu saya, kayak Pak Ustaz Sarifudin, cuma untungnya beliau parah. Alhamdulillah dia ini berkah. Saya tanya, dari mana? Pak Udin melihat saya berkah. Pondok udah mewah, mobil 4, ini doang nambah. Ini sebuah kesalahan kita, Pak Manu. Kalau berkah itu seperti itu dunia, 9 ada berarti paling berkah. Berkah itu bukan dari dunia. Berkah itu ada nikmat jadi hamba Allah. Saat punya, saat tidak ada, kita nikmat jadi hamba Allah. Karena sudah dididik lapar, ternyata lapar itu nikmat. Dan gara-gara lapar, dunia itu tidak berharga. Ada yang di rumahnya bukannya pakai korban, ada yang pakai gorengan kelas kita gorengan. Ada yang cuma kopi doang sama rokok tanpa merek. Ada yang ayam bakar. Ada di restoran Padang. Begitu waktu ridho Allah turun, duduk mati, nikmatnya sama. Betul? Saatnya Allah atur kehidupan ini Pak dengan hukumnya. Allah atur kehidupan ini dengan takdirnya. Hidup ini bisa berjalan karena Allah takdirkan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Karena itulah dimanapun takdir kita, mau kaya mau miskin, tetap bahagia di hamba. Ini pendidikan Allah. Sehingga doa yang gampang, bahagia yang luar biasa hilang gara-gara kita nggak paham pada ayat yang kita baca tiap sholat. Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengatur, yang mengurus seluruh alam. Maka kita ngaji, Allah mengatur alam di dunia ini satu dengan hukum. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah. Maka tadi kalau kita bisa melaksanakan sunnah, orang nggak bisa melaksanakan sunnah, tetap bahagia. Karena hukumnya cuma sunnah. Allah atur pula dengan takdirnya. Ada kaya, ada miskin. Kalau kaya semua nggak indah hidup ini. Ini miskin gak bakalan jadi. Karena nggak ada yang mau dititipkan. Capek lagi kerja. Kalau kaya, Pak Ustaz, yang ditentang buat bikin spitek, kan? Kata yang biasa bikin spitek, katanya nyari orang aja ada yang bayar. Dia keliling lagi. Semuanya mau mengeluarkan duit daripada kerjaan. Kenapa? Karena kaya semua. Makanya orang miskin itu bahagia, Pak. Yang nggak boleh itu males. Makanya saya didik santri saya bukan jadi ustaz, Pak, jadi orang rajin. Kalau jadi ustaz semua pondok rugi. Dia dulu ngebangun, ustaznya doa dong modalnya. Dia yang ngebangun, kata muridnya satu, dia doain. Mudah-mudahan gampang urusannya. Semua doain, tahu doa kita yang ngajarin. Coba kalau ada dari usaha mah, misalnya tentang keren, apalagi jadi puasa. Wah di EPnya susah dan puasa itu kan bikin tercatat agama berjalan lancar, kehidupan teratur karena Allah yang mengatur dengan takdirnya. Ramadan dari kita ini, jadi lapar belum tentu tidak bahagia. Nasi padang simpang raya. Enak banget. Iya. Ramadan enak-enak apa? Coba makan jauh. Mumpet kita. Berarti apa? Oke. Yang enak itu jadi kalau awal enggak enak. Sampai banyak. Ini tiga Ramadan ya. Ada lagi kalau dalam surah Al-Baqarah itu bagian manusia ketika pagi-pagi mereka terjaga oleh kenalan Allah. Siapa ini? Saya nikah udah 30 tahun lebih. Udah ada bos sama bini. Bini yang diurus sekali kita. Cuma kenapa? Masih bertahan. Berapa pilihan yang muda, yang cakep, apalagi LC. Itu banyak benar. Kenapa kita nggak pilih sama? Karena ini halal. Iya, ngomong. Bu,
Jangan gara-gara kita sudah nggak resep kita tidak ada halalan Allah mana handphone. Bukan cuma tawuran yang tapi dia selingkuh. Makanya jadi ustaz mesti hati-hati dengan sanksi, apalagi masih muda. Kalau misalnya saya kalau di akhir zaman itu luar biasa datang ke ustaz dan awal chatting. Pak ustaz saya konsultasi agama, cakep banget. Ada masalah apa ya Pak Ustaz? Ya doain saya biar sabar, saya punya laki laki, perluin laki. Si Ustaz mulai jawab, Masya Allah belum lawarin suami begitu. Dilanjutin, kalau suami saya Pak Ustaz makanya bahagia dengan saya. Mulai begitu. Bahaya, makanya apapun yang namanya dunia ini serbantah, makan, pengobatan, pemulihan orang, hati-hati menyebut berkah. Karena berkah itu sia dan berkhairi wa ta'ati. Termasuknya apa? Pengen itu manusiawi, tapi kalau pengen berkah, semakin tinggi fasilitas dunia, semakin tinggi ibadah kita kepada Allah. Kalau ibadah fisik semakin kuat, semakin lemah, maka ibadah hati sebagaimana Ramadan mengajarkan kita ikhlas dan bahagia harus kita tingkatkan. Mudah-mudahan sampai hari kita nih dalam kondisi bahagia, bisa bayar zakat, dan jangan ibu. Apalagi nama sini yang sudah beda. Mesti Jamil Baitur Rahim. Baitur Rahim, rumah kasih sayang. Iya, sama orang lama kita sayang, sama orang baru kita sayang, sama yang beda pemahaman kita sayang, dan berantem dulu. Insya Allah kondisi pengaga ya berantem harus dihilang. Diberantem, jangan semakin kita dengar tadi. Kalau kita hidup di dunia mengharapkan balasan dari manusia, khawatir kita nggak dapat balasan dari Allah. Jadi lurah nggak mungkin sekampung mungkin. Jadi ustaz nggak mungkin sekampung resep. Nggak jadi masalah, yang penting Allah itu Allah suka masuk surga di Indonesia. Karena ini kita jadi supaya kita terbahagia, jamaah saya yang main malam satu itu bahagia banget. Saya tetap ini jadi gampang, nggak bisa mana. Iya, mohon maaf, kan tadi itu bahagiakan orang kita ternyata kita lagi banyak tentang selama di rumah kita ngurusin dan ngurusin. Jadi tetap kita gitu Pak ya, tetap tidur kita jadi ustaz, ikhlas di tingkat tinggi kita yang mesti melatih keikhlasan kita. Saya mau undang lagi kemarin terus sudah di masyarakat. Kenapa? Karena keikhlasan saya masih bisa jaga, nggak diamplop itu bahagia. Tapi kalau jauhan lanjut riuh nggak diamplop itu nggak ikhlas. Makanya itulah kita menjaga keikhlasan. Jangan pengen ketok, ada kenalan ketok itu susah ikhlasnya. Di sini mah kita nggak diambil tawar kuasain, pada susah semua cari banget. Itu ya. Saya rasa ini mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan nikmatin ibadah mudah-mudahan husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'alna alladziina yuqimuna as-shalah wa yu'tuuna az-zakata wa yaqumuna Ramadan wa yu'aduna al-hajja wal umrah wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yujahiduna fi sabilillah wa yu'minuna billah wa yaqutuna bi dinillah wa yaqutuna bi dinillah wa yaqutuna bi dinillah wa la haula wa la quwwata illa billah walhamdulillahirabbil alamin. Saya langsung kopi saya minum takut pada jember bisa minum.